Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai integral. Ya, integral atau anti turunan. Kita langsung masuk saja. Pengertiannya apa sih? Jadi pengertiannya karena anti turunan, maka adalah inverse dari turunan. Inverse itu kebalikan ya. Jadi kebalikan dari turunan. Nah, kemudian ketika ada fungsi fx, kemudian diturunkan menjadi f aksen x. Nah, sebaliknya ketika f aksen x ini diintegralkan menjadi fx. Jadi, mereka saling berkebalikan seperti itu. Nah, terdapat dua jenis integral. Yang pertama adalah integral tak tentu, ya. Yang rumusnya adalah integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Ya, jadi di situ simbol integral adalah seperti cacing seperti ini nih. Kemudian suatu fungsi fx dan wajib ditulis juga dx. Nah, hasil integralnya jangan lupa ditambah c atau konstanta. Seperti itu. Nah, jenis yang kedua adalah integral tertentu. Nah, artinya di sini hampir sama tetapi ada batasnya. Ditentukan batasnya. Misalkan yang batas atas itu a, batas bawah itu b. Maka setelah diintegralkan fx dx, fx dengan batas a atas, batas b bawah, kemudian disubstitusi ke fungsi fx yang sudah diintegralkan. Dan ditambah c-nya itu hilang karena termasuk integral tertentu. Seperti itu. Jadi hasilnya ini berupa konstanta atau nilai. Sementara kalau integral tak tentu itu masih berupa variabel. Dan jangan lupa di belakangnya adalah plus c. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk saja ke sifat-sifatnya. Yang pertama, untuk integral k dx. Jadi k di sini adalah suatu konstanta. Hasil integralnya adalah k-nya ditulis ulang, kemudian tambahkan variabel x. Jangan lupa ditambah c. Untuk contoh, di sini ada integral dx. Nah, walaupun di sini setelah integral itu kosong, sebenarnya di sini ada bilangan atau angka 1. Sehingga ketika diintegralkan 1, x-nya ditulis ulang, ya, kemudian ditambah c. Seperti itu. Atau satunya yang di sini mau dihapus, boleh. Tidak pun juga boleh. Kemudian contoh yang selanjutnya, integral dari setengah du. Nah, di sini karena dia simbolnya du, maka untuk variabel yang akan kita gunakan juga bergantung dengan yang di belakang d. Sehingga untuk k-nya setengahnya juga ditulis ulang. Karena du maka setengah u ditambah c. Seperti itu ya. Jadi mengikuti apa yang ada di belakang d. Oke, sekarang masuk ke sifat yang kedua. Di sini ada integral x pangkat n dx. Nah, hasilnya adalah, jadi kalau integral itu naik ya untuk pangkatnya sendiri. X-nya tulis ulang, kemudian pangkatnya bertambah 1 per. Nah, pangkatnya yang seperti di atas ini turun ke bawah. Kemudian jangan lupa ditambah c. Nah, mungkin kita langsung masuk contoh saja. Contoh yang pertama, integral dari x pangkat 3. Maka kita tuliskan, oh ya di sini tulis dx-nya, jangan lupa karena ini wajib. Ya, x pangkat 3. Tadi apa? Tambah 1 ya. Kemudian per, tulis ulang 3 tambah 1 lagi. Kemudian jangan lupa plus c. Seperti itu. Kemudian sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 berapa? 4 per 3 tambah 1 4 sama ditambah c. Selesai. Seperti itu ya. Jadi pangkat sama dengan yang di bawah. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, di sini ada integral 1 per x pangkat 3 dx. Nah, yang harus kamu ingat, untuk mengintegralkan dia harus berbentuk x pangkat. Dan pangkatnya harus di atas. Sementara untuk soal ini pangkatnya ada di bawah. Jadi kita harus ubah dulu sebelum mengintegralkan, ubah ke atas. Nah, ketika kita naikkan ke atas, dia pangkat 3 awalnya. Kalau naik ke atas, pangkatnya berubah tanda. Jadi integral x pangkat negatif 3 dx. Seperti itu ya. Nah, kemudian baru kita integralkan. Nah, kita tuliskan x-nya, kemudian negatif 3 tambah 1 per, seperti pangkat sama, negatif 3 tambah 1.
jangan lupa ditambah C. Sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat negatif 3 tambah 1. Berapa? Negatif 3 tambah 1 itu kan negatif 2 ya. Kita tuliskan negatif 2 per, otomatis bawahnya juga sama, negatif 2. Jangan lupa ditambah C. Nah, di sini kita menggunakan atau kita mempunyai X pangkatnya itu negatif. Nah, biasanya kalau dalam penyelesaian kita ubah juga ke positif, sehingga ketika kita ubah dia menjadi positif, maka dia kita pindahkan ke bawah. Ya, sehingga di mana? Nah, itu sisa 1 ya. 1 per negatif 2 X pangkat 2 plus C. Seperti ini. Jadi, untuk X pangkat negatif 2-nya pindah ke bawah menjadi X pangkat 2, positif. Negatif 2-nya tulis ulang saja, jangan lupa plus C-nya ditulis ulang juga. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Nah, di sini berbentuk akar. Integral akar X dx. Belum ada bentuk pangkatnya. Maka kita harus ubah akar ini ke dalam bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkatnya apa, masih ingat ya? Jadi kalau akar itu kan pangkat dalam per pangkat luar. Kalau tidak ada pangkat dalamnya itu 1. Kalau luar tidak ada itu, di sini ada angka 2 sebenarnya. Ini ada angka 1, ini ada angka 2. Jadi 1 per 2 dx. Nah, baru kita integralkan. Maka X pangkat 1 per 2 tambah 1. Jangan lupa bawahnya sama. 1 per 2 tambah 1. Jangan lupa plus C. Seperti ini. Oke, kemudian pangkatnya kita gabung. 1 per 2 ditambah 1. Nah, saya kasih tahu cara yang lebih mudahnya. 2 kita kalikan 1. 2 kita kalikan 1, yaitu 2. Kemudian ditambah 1 yang di depan. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 per 2. 3 per 2. Kita tuliskan 3 per 2. Per sama 3 per 2. Ditambah C. Oke, kemudian terakhir, kalau pembagian kemudian bentuknya pecahan, kita balik. Ya, di sini kan 3 per 2. Kita balik menjadi 2 per 3. Kemudian X pangkat 3 per 2, seperti itu. Nah, karena di sini pangkat pecahan, jadi kalau bisa kita juga mengubah kembali lagi ke bentuk akar. 3 per 2 itu kan 1,5. Ya, 3 per 2 itu 1 per 2. Sehingga satunya itu berupa X pangkat 1, 1 per 2-nya berupa akar X. Kemudian ditambah C. Saya ulang ya, 3 per 2 itu 1,5. Satunya adalah X pangkat 1, kemudian X pangkat setengahnya itu akar X. Ditambah C. Oke, seperti ini untuk contoh yang ketiga, untuk sifat yang kedua. Oke, sekarang silahkan di screenshot terlebih dahulu untuk bisa dipelajari lagi di rumah. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang saya akan hapus dulu dan kita akan masuk ke sifat yang berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang berikutnya, yaitu sifat yang ketiga. Di sini ada integral K X pangkat N dx. Ya, hasilnya adalah K-nya kamu tulis ulang, kemudian X tulis, kemudian pangkatnya bertambah 1. Jangan lupa dibagi sesuai pangkatnya, ditambah 1, pindahkan ke bawah. Jangan lupa ditambah C. Seperti itu. Contohnya di sini ada integral 8 X pangkat 3 dx. Maka caranya 8-nya kamu tulis ulang, kemudian X-nya kamu tulis ulang, pangkatnya 3, kamu tambah 1. Per, seperti pangkat sama, 3 tambah 1 tulis di bawah. Jangan lupa ditambah C. Seperti itu. Kemudian 8 X pangkat 3 ditambah 1 itu kan 4. 4 per 3 tambah 1 juga 4 ditambah C. Nah, antara 8 dengan 4 kan bisa dibagi. 8 dibagi 4 itu 2. Maka X pangkat 4 ditulis, kemudian ditambah C. Selesai. Seperti itu. Kemudian masuk ke contoh yang berikutnya. Di sini ada integral dari 2 per 3 X pangkat 2 dx. Nah, seperti di awal yang sebelumnya,
Jadi kita harus membuat bentuk pangkatnya itu ada di atas. Sementara di sini bentuk pangkatnya ada di bawah. Sehingga kita harus naikkan untuk X pangkat 2 yang di bawah. Menjadi 2/3-nya kita tulis ulang. X pangkat negatif 2. Gitu ya. Kemudian ya X. Nah setelah ini baru kita integralkan. Caranya yaitu 2/3-nya kamu tulis ulang. Kemudian X. Nah gimana? Ditambah 1 untuk pangkatnya. Sehingga negatif 2 ditambah 1. Nah kita tulis juga yang di bawah. Sebelah 3 ya. Negatif 2 ditambah 1. Jangan lupa. Plus C. Nah kemudian 2/3 kamu tulis ulang. Kemudian X pangkat negatif 2 ditambah 1 yaitu negatif 1 kan. Negatif 1. Nah ini juga hasilnya juga negatif 1 yang di bawah. Jangan lupa ditambah C. Oke, kemudian hasil akhirnya 2/3 kali negatif 1 itu kan negatif 3. Sehingga 2/-3 itu yaitu negatif 2/3. Kemudian ada X pangkat negatif 1 di atas. Kita ubah menjadi positif, maka kita pindahkan ke bawah. Kita pindahkan ke bawah menjadi X pangkat 1 ya. Atau X saja. Kemudian jangan lupa ditambah C. Oke, selesai. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Di sini ada soal integral dari 1/X dx. Hasilnya adalah ln X ditambah C. Ln X ini adalah logaritma natural. Kenapa? Karena ketika nanti X kita naikkan ke atas, jadi kan negatif 1. Ketika ditambah 1 kan menjadi X pangkat 0. Ya, jadi berlaku sifat ln X ditambah C. Sehingga ketika ada soal integral dari 4/X dx, kita langsung saja. Jadi integral 4 atau 4-nya kedepankan dulu, boleh. Kemudian integral 1/X dx, gitu kan ya. Nah, ya udah deh, berarti 4 1/X itu jadi ln X kan. Ln X plus C. Selesai. Seperti ini. Nah, sekarang kita masuk sifat yang kelima. Oh, maaf, ini sudah dituliskan. Saya hapus dulu. Di sini ada sifatnya integral AX ditambah B, kemudian pangkat N, sama dengan. Nah, jadi AX ditambah B-nya tulis ulang terlebih dahulu. Kemudian pangkatnya bertambah 1, N tambah 1. Per N tambah 1-nya juga ditulis ulang di bawah. Dan jangan lupa koefisien yang di depan X, A-nya ditulis ulang. Kemudian ditambah C. Seperti itu. Kemudian integral 2x ditambah 3 pangkat 4 dx. Hasilnya adalah, tadi kamu tulis ulang dulu ya pertama-tama ya. 2x ditambah 3. Kemudian pangkatnya jangan lupa ditambah 1. Seperti ini. Kemudian per 4 tambah 1-nya juga tulis ulang di bawah. 4 tambah 1. Kemudian koefisien dari yang depan x di sini. Berapa? 2. Nah, kemudian jangan lupa ditambah. Oke, 2x ditambah 3. 4 tambah 1 berapa? 5. Per. Nah, tadi kan 4 tambah 1 kan 5. Kemudian kali 2 yang depan. Berarti 10. Ditambah C. Ya, selesai. Kemudian contoh yang terakhir. Contoh yang berupa gabungan. Nah, di sini ada integral dari 15x pangkat 4 ditambah 5/3 x pangkat 3 dikurang 4/x pangkat 2 ditambah akar pangkat 3 dari x kuadrat dikurang 6 dx. Nah, caranya adalah, jadi pertama-tama di sini kamu harus ubah semuanya ke dalam bentuk pangkat. Ya. Integral 15 x pangkat 4 ditulis ulang ditambah 5/3 x pangkat 3 ditulis ulang dikurang 4. Nah, di sini pangkatnya ada di bawah. Positif. Maka kita naikkan ke atas menjadi x pangkat negatif 2. Oke, ditambah. Ini berbentuk akar. Nah, sekarang kita harus ubah ke dalam bentuk pangkat. Ingat, pangkat dalam per pangkat luar. Berarti x pangkat 2/3. Kemudian dikurangi 6. Kemudian baru dx. Oke. Integralkan 15. Kemudian x pangkat. Nah, kita langsung saja ya, karena kan integral. 4 tambah 1, 5. Per 5. Ditambah 5/3 tulis ulang.
Kemudian X pangkat 3 tambah 1, 4 per 4. Nah, ditulis di sebelah 3. Kemudian dikurang 4, X pangkat negatif 2 ditambah 1, negatif 1. Jangan lupa bawahnya negatif 1. Ditambah, nah ini kan 2 per 3. Kita cari tahu dulu, 2 per 3 ditambah 1 berapa sih? 2 per 3 ditambah 1. Cara gampangnya, kita kalikan ke atas, 3 kali 1, 3, tambah 2, 5 per 3. Nah, tetapi ketika pecahan nanti, kita naikkan ke atas, kita balik. 5 per 3 kita balik menjadi 3 per 5. Nah, sementara yang ini tetap 5 per 3. Seperti itu ya. Kemudian 6 tambahkan X. Jangan lupa plus C. Nah, di sini kita sederhanakan. 15 bagi 5 yaitu 3. X pangkat 5. Kemudian 5 per 3 kali 4 berapa? 12. X pangkat 4. Kemudian min 4 dibagi min 1. Itu positif 4 ya. Kemudian di sini ada X pangkat negatif 1. Kita pindah ke bawah menjadi per X ditambah 3 per 5, tulis ulang. Nah, di sini kan ada X pangkat pecahan. Nah, tadi 5 per 3 itu kan 1, 2 per 3 ya. 5 per 3 itu 1, 2 per 3. Maka kita pecah menjadi bentuk X pangkat 1 dan pangkat 1 per pangkat 2 per 3 kita pecah menjadi akar X, di sini 2, di sini 3. Seperti itu. Kemudian dikurangi 6X ditambah C. Oke, ini adalah penjabaran yang lebih detailnya. Jadi biasakan untuk mengubah ke dalam bentuk pangkat positif dan juga ke dalam bentuk akar. Biasanya kalau dalam pilihan ganda seperti itu. Oke. Sekarang silakan di screenshot terlebih dahulu supaya bisa dipelajari ulang. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baiklah. Untuk integral bagian 1 saya rasa cukup. Nanti untuk yang selanjutnya kita masuk ke integral bagian 2. Jangan lupa untuk di komen ketika kamu ada pertanyaan yang kurang jelas, atau boleh request soal yang lain atau materi yang lain. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Oke, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.